Suaminya hampir nggak pernah kelihatan di YouTube. Kamu janda ya gitu. Yoka yoroshiku. Channel 登録よろしくお願いします. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Ite di Jepang. Kali ini aku mau ngasuh anak-anak sambil makan batagor. Ini batagornya. Aku dapat kiriman dari temanku. Dia jualan batagor di Jepang. Dan alhamdulillah dapat rezeki nomplok ya. Dapat kiriman batagor dari temen dari Osaka. Dari Neng Ayumi. Makasih Neng batagornya. Makasih Tante Ayumi. Makasih. Ini semua kita mau makan bareng-bareng ya. Satu piring kita makan bareng-bareng. Zenbu kupon ini. Nah ini batagornya. Lihat kan teman-teman. Kita kasih saus lagi. できてる。蓋つけたら。ママ、私食べるとき食べられる。 Mukbang. Ah, oh Maya. はるかも食べられるの。ちょっとだけ。ちょっとだけだよ。ちょっとだけ。はるかのコップもない。 Mukbang batagor. 無理。はるかと口つけて。ママの。はい。山食べていい。混ぜるの。 Alhamdulillah dapat rezeki nomplok. 後からが辛い。うまーい。もうちょっと小顔こう。いいね。 Ini anakku yang pertama nggak mau pisan masuk ke YouTube sama kayak bapaknya jadi nggak mau ya nggak mau banget mereka masuk ke YouTube. Nggak suka narsis kayak emaknya. じゃあよくナルシスト。美味しい。うまい。Di Jepang tuh ya kalau nemuin masakan Indonesia tuh sesuatu banget gitu. Kayak nemuin harta karun. Apalagi batagor kesukaan aku. Dan alhamdulillahnya tuh ya anak-anak tuh suka banget masakan Indonesia. Indonesia no ryori. Ichibaski? Apa? Sebutin 5 masakan Indonesia. Nandemo ini. Sate. Baso. Rendang. Itu batagor. Tuh. Atau iko. Cire. Jadi alhamdulillah tuh anak-anak karena memang mungkin lahirnya di Indonesia ya. Jadi nggak terlalu aneh sama masakan Indonesia. Indonesia no uta shiteru? Keke boneka. Utatte mite. Aku tanya kan ada lagu Indonesia yang kamu tahu nggak gitu. Terus anakku jawab keke bukan boneka katanya. Utatte mi. Dole. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh. Tuh, sokoto. Keke bukan boneka. Sokoだけ覚えてる。いるってお姉ちゃん。いるって。いいね。いいですね。さっちゃんみたいに。ちょっとだけ。まあ一口ではいく。わかった。寒い。寒いな。どこ行くのある？タオル。やめて。レジャーシートの意味ないやん。はい、たまたま。Oh, Yuta.
apa kabar gitu. Halo teman-teman, apa kabar gitu. Apa kabar? Nanti. Nanti. Apa kabar? Halo teman-teman, apa kabar? Apa kabar? Oh ya teman-teman, sambil makan batagor, aku ditantang untuk jawab pertanyaan dari teman aku sendiri. Dari teman lo ya, bukan netizen. Karena nggak ada netizen yang nanya, jadi teman aku yang nanya. Kasihan banget ya. Orang mah ditanyanya sama netizen, aku mah sama teman sendiri, katanya suruh apa? Jadi saking aku kebingungan cari konten untuk YouTube, terus teman aku ini ngasih saran, katanya gini nih. Ya misalnya Abdi nanya ke Teteh, terus Teteh jawabnya di YouTube. Terus pertanyaannya, satu, katanya udah berapa lama tinggal di Jepang. Terus kedua, kenapa suaminya hampir nggak pernah kelihatan di YouTube. Terus ketiga, tinggal di Jepang banyak sukanya atau dukanya. Terus keempat, ceritain kegiatan sehari-hari di Jepang. Terus kelima, pengalaman tinggal di Jepang yang sampai sekarang nggak bisa Teteh lupain. Jadi ada 5 pertanyaan dari Neng Riani, dari teman aku ya. Jadi saking nggak ada netizen yang nanya, jadi temanku yang nanya, jadi aku yang jawab sendiri. Aku jawab pertanyaan yang nomor 1 ya. Udah berapa lama tinggal di Jepang? Aku tinggal di Jepang udah hampir 6 tahun. Anak-anakku semuanya lahir di Indonesia, di Bali. Terus apa lagi ya? Jadi 6 tahun yang lalu aku satu keluarga pindah ke Jepang. Terus kenapa suaminya hampir nggak pernah kelihatan di YouTube? Oh ya, ada juga ya itu yang komennya agak kurang apa ya? Kurang pantas ya, maksudnya kurang inilah gitu, makanya komennya aku hapus. Jadi dia itu komen nanya, katanya kamu janda ya gitu, sampai mungkin karena saking suamiku nggak pernah kelihatan ya, jadi aku kelihatannya ngurus anak-anak sendiri gitu, jadi aku disangkanya janda gitu. Sampai sekarang alhamdulillah ya, aku masih punya suami, aku bukan janda gitu, cuman mama disangka janda ya teh. Single mother. Jadi sampai sekarang aku masih punya suami. Jangan sampai ya, amit-amit nauzubillah min dzalik, jangan sampai jadi janda. Anakku 4, kasihan kalau sampai jadi janda. Jadi ngedoainnya yang baik-baik aja ya. Kenapa suamiku nggak pernah kelihatan di YouTube? Karena aku ngejaga privasinya ya. Soalnya orang Jepang itu gimana ya? Privasinya tuh bener-bener sangat dijaga gitu. Jadi terlalu kibisi gitu kalau kayak masalah, jangankan ke YouTube gitu ya. Kalau aku keseringan misalkan up dia di Instagram atau di ini juga kadang suka rada-rada ngambek gitu, jadi nggak terlalu suka untuk di up gitu. Tapi kalau untuk ini suamiku ngedukung banget bikin YouTube. Kadang dia yang nyiapin peralatannya gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Apa sih ya, wajar lah ya kalau ada orang yang bertanya kayak gitu. Mungkin karena suamiku jarang kelihatan, sama sekali nggak pernah ada di YouTube aku mukanya. Tapi alhamdulillah aku masih punya suami, aku bukan janda. Terus tinggal di Jepang banyak sukanya atau dukanya? Sama aja sih ya menurut aku ya, mau tinggal di mana aja gitu. Dulu aku di Indonesia, di Bali juga ada sukanya ada dukanya gitu, sama aja. Ya kalau waktu pertama pindah ke Jepang ya karena masih proses adaptasi ya, jadi mungkin dibanding sukanya lebih banyak dukanya ya, karena aku masih belum banyak mengerti Jepang, bahasa juga masih belum terlalu pinter gitu ya. Terus kalau waktu di Indonesia kan aku ngasuh anak 4 itu nggak sendiri ya, aku punya ART gitu, jadi nggak terlalu repot, nggak terlalu sibuk. Kalau di Jepang tuh apa-apa sendiri, mungkin karena kalau di sini untuk bayar ART tuh mahal banget, sama kayak gaji karyawan gitu. Jadi hampir semua orang Jepang tuh emang nggak punya ART, jadi semuanya dilakuin sendiri. Jadi dari kerja, masak, cuci baju, ngurus anak, ngurus rumah itu sendiri. Tapi alhamdulillahnya karena aku punya anak 4 ya, cewek semua, jadi mereka juga ikut kerja sama gitu sama aku gitu. Jadi aku nggak terlalu ngelakuin semuanya sendiri gitu, karena aku juga kan kerja ya. Aku dari pagi sampai sore aku kerja, terus anak-anak juga sekolah. Tapi setelah aku pulang kerja, anak-anak sekolah, kita
kita ini apa ngurus rumahnya bareng-bareng gitu. Jadi misalnya anakku yang pertama cuci baju, terus yang kedua cuci piring, terus yang ketiga beres-beres rumah kayak gitu. Jadi nggak semuanya aku lakuin sendiri. Jadi bebannya nggak terlalu berat ya. Jadi kita benar-benar kerja sama gitu. Terus yang keempat, Teteh ceritain kegiatan Teteh sehari-hari di Jepang. Di kerja dari pagi sampai sore, pulang ke rumah istirahat sebentar, terus minta dipijitin anak-anak, udah gitu tidur sebentar, udah gitu masak buat makan malam. Udah masak buat makan malam, terus cuci piring, yang cuci baju anakku yang pertama, terus beres-beres tuh anak-anak. Jadi udah beres semuanya, kita tidur. Begitu setiap hari. Kalau hari Sabtu Minggu karena anak libur, aku juga libur kerjanya. Pengalaman yang nggak bisa dilupain itu waktu pertama ke Jepang, aku itu naik sepeda tapi sepedanya sepeda orang lain gitu, jadi ketuker sepeda gitu. Ingat nggak Kak? Terus aku sampai dipanggil polisi sampai polisi tuh ke rumah aku gitu. Sampai aku kaget kan, itu kalau nggak salah 1 tahun aku udah tinggal di Jepang ya. Jadi aku tuh belanja naik sepeda. Jadi ada sepeda yang sama persis banget sama aku gitu. Padahal kan sepeda itu dikunci ya. Terus aku coba buka dengan kunci aku, tapi ternyata masuk gitu. Terus aku kira ya itu emang sepeda aku gitu. Tapi sempet bingung ya. Ini kok sepeda kayaknya udah kusem gitu ya warnanya. Sedangkan aku itu baru banget beli sepeda itu gitu. Nah waktu itu aku nggak mikir panjang, aku pakai sepeda orang lain. Itu pulang ke rumah aku gitu. Nah pas malamnya ada yang pencet bel pintu. Pas aku intip di lubang pintu itu ternyata polisi gitu. Kirain aku ada apa gitu ya, apa suamiku kecelakaan atau apa ada yang salah sama aku atau anak-anakku gitu kan, sampai aku kaget. Nah ini Hikari itu masih kecil, dia kaget lihat polisi sampai nangis-nangis gitu kan, sampai takut mamanya ditangkap gitu kali ya. Terus si polisinya bilang, katanya kalau aku tuh udah salah naik sepeda gitu. Maksudnya salah naik sepeda gimana Pak? Aku tanya gitu kan. Jadi sepeda yang ibu naikin itu sama dengan ibu gitu. Sedangkan sepeda ibu tuh masih ada di tempat pembelanja, di parkir tempat pembelanjaan gitu. Sedangkan sepeda yang ibu naikin itu sebeda orang lain katanya gitu. Terus aku sampai digiring ke kantor polisi sama 2 polisi ya. 2 polisi 2 motor loh, aku naik sepeda loh. Aku sampai deg-degan gitu ya. Aku bawa Hikari nggak sih? Mote tang. Aku bawa si kecil ini ke kantor polisi naik sepeda sampai deg-degan gitu. Terus aku ke kantor polisi. Terus katanya si orang yang punya sepeda ini udah nunggu di kantor polisi gitu. Aku deg-degan karena aku bahasa Jepangnya juga belum terlalu lancar gitu kan. Terus aku tuh mikirnya pasti orang itu marah gitu kan. Soalnya bayangin ya, orang itu ke tempat pembelanjaan itu naik sepeda. Sepedanya itu kalau aku pakai berarti dia pulang pakai apa gitu kan. Pasti dia marah gitu. Apalagi kan orang Jepang tuh gimana ya orang Jepang ya. Mungkin menurut aku masalahnya sepele gitu. Tapi kan kalau menurut orang Jepang yang sepele itu yang harus diperhatikan gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah sampai kantor polisi, si orang itu udah nunggu. Ternyata dia juga bawa anaknya gitu, masih bayi gitu. Aku sampai sampai unggut-unggutan kepala gitu sambil minta maaf tapi alhamdulillahnya si orang itu nggak marah sama aku gitu. Jadi itu kenangan yang paling aku nggak bisa lupain sampai sekarang, karena alhamdulillah sampai seumur gini belum pernah dicari polisi ya. Baru hari itu aja aku dicari polisi, udah gitu di negeri orang lagi, kirain aku apa gitu. Tapi cuman kesalahan naik sepeda aja ya itu kenangan yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Terus aku juga punya pertanyaan dari teman aku, namanya Fuji Acang. Gimana caranya biar jadi wanita kuat sekuat tiang listrik? Acang tinggal tadi diserikan ku budak tiang listrik kesetrum. Aduh. Terus
Gimana caranya biar bisa punya rumah di Jepang? Kalau aku sih tentunya kalau beli rumah itu pakai uang ya. Tapi kalau aku sih percaya aku punya rumah di Jepang itu karena berkah dari sholawat ya. Kalau aku sih percayanya itu karena pada waktu aku pengen punya rumah itu aku lagi rajin-rajinnya mendawamkan sholawat. Begitu teman-teman. Jadi karena aku beli rumah di Jepang ini benar-benar dikasih kelancaran tanpa uang sepeser pun, tanpa uang DP, malah yang ada aku itu beli rumah di Jepang itu malah dikasih uang buat pindahan. Karena pindahan di Jepang itu mahal ya. Pindahan di Jepang itu bisa sampai 20 sampai 30 juta gitu. Nah, aku itu benar-benar zero banget gitu. Jadi aku pada waktu itu nanya nanya-nanya ke agen perumahan itu ya, ke agen rumah itu benar-benar zero, nggak ada tabungan. Jadi gitu. Jadi aku tuh beli rumah tuh di Jepang tuh kredit tapi aku nggak ngeluarin uang DP sepeser pun aku nggak ngeluarin uang. Yang ada aku dikasih uang buat pindahan dari developernya. Jadi kayak kayak cashback gitulah gitu ya, kayak cashback. Jadi hadiah dari developernya buat buat biaya pindahan katanya gitu. Ya kalau aku sih, jadi aku sih nyimpulinnya semua ini aku dapat karena berkah dari salawat ya. Karena aku benar-benar meminta sama Allah kalau aku pengen punya rumah di Jepang dengan rajin mendawamkan salawat. Begitu teman-teman. Pertanyaan dari teman aku lagi dari Neng Ayumi. Katanya, gimana reaksi Teteh ketika sendal Teteh putus di jalan di tempat keramaian orang? Kita nyambung sih Neng. Orang dan tidak ada toko sendal di maksudnya mungkin di sekitarnya itu nggak ada toko sendal gitu. Aku mah nyeker wae lah. Kalau nggak ada mah jangan dibawa ribet Neng. Nyeker. Jadi alhamdulillah ya aku teman-teman aku ngedukung aku bikin konten gitu sampai bela-belain bikin pertanyaan gitu bahannya. どうしたのいきなりさいつ空いてるのって LINE 君ともうさなくらい会ってないのにどうしたのあの頃僕たちはさ何でもできるやってた二人で海にいてはたくさん写真撮ったねでも出会いはの僕を空っぽの僕を人に嘘ついて軽蔑されて何も感じ取れなくてさ別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガバナのその香水のせ Oke deh teman-teman, segitu dulu cerita dari aku, cerita dari Iteng di Jepang. Semoga menghibur. Aku ucapin terima kasih untuk yang udah subscribe, yang selalu nyempetin untuk mampir untuk nonton video-video aku. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, kalau suka dengan channel ini, aku minta dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Channel 登録よろしくお願いします。 Oke deh teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Seno, bye bye.